Nah, kita mulai dari higher time frame dulu ya, atau H4. Saya udah siapkan. Nah, ini kita coba lihat penerapan beberapa confluence factor dari liquidity concept yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, nah kita mulai dari kisaran awal tahun ya, awal tahun 2023. Nah, jika kita lihat di sini, kita mulai dari starting point di sini ya. Jadi harga sempat membentuk high, kemudian dia bergerak turun membentuk low, lower high terkonfirmasi ketika harga break lower. Nah, di saat itu kita masih lihat di awal tahun harga sempat berupaya untuk bergerak di dalam bearish market structure. Nah, kemudian sampai ketika harga kembali ke unmitigated demand zone dari struktur atau price action sebelumnya ya. Nah, di mana kenapa di sini harga terlihat dengan cukup drastis dia berbalik arah. Nah, ini kalau kita look left, kita coba bangun story-nya ya. Nah, kalau secara konsep liquidity, teman-teman bisa lihat nih, artinya sebelum harga kembali ke area unmitigated demand dari price action sebelumnya tersebut, nah kita lihat sebenarnya di dalam perjalanan harga bergerak naik ke atas, teman-teman ada lihat ini nggak? Ada lihat sesuatu terkait dengan liquidity nggak di sini? Kita interaktif aja ya, jadi teman-teman jangan segan langsung nyalakan aja audionya. Ada trend line. Ya, ini yang kelihatan mata banyak liquidity point ya. Jadi di sini ada liquidity nih. Di sini juga liquidity kan. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau misalnya sudah mulai ngelihat ada karena apa ya, ini bagian dari order flow ya. Jadi kalau misalnya di dalam bullish market structure dia break higher, mungkin ada mitigasi demand, dia break higher, ada demand baru, dia mitigasi demand, break higher, bikin demand baru, demand yang dimitigasi. Nah, artinya ketika semua unmitigated zone ini sudah termitigasi semua. Nah, di dalam perjalanan harga di suatu structure, nah itu secara bersamaan harga sebenarnya juga sekalian membentuk likuiditas baru. Nah, kenapa? Karena kita bisa asumsikan di dalam bagian proses mitigasi tersebut ketika banyak trader yang entry di proses mitigasi demand ya, otomatis mereka juga ada penempatan stop loss yang umumnya diletakkan di bawah area demand zone atau protected low-nya tadi. Yang ketika proses mitigasi ini sudah berjalan secara berkelanjutan, nah artinya order-order yang ditempatkan di bawah mitigated zone tadi, nah ini sudah mulai terbangun dengan sendirinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini dan juga di sini. Nah, makanya kenapa sewaktu-waktu harga bisa dibawa secara drastis kembali ke area dengan likuiditas yang masih tersisa cukup banyak hanya untuk memitigasi area tertentu atau unmitigated zone yang teman-teman soroti. Di sini masih ada sebagian imbalance yang sebelumnya menyebabkan break of structure juga gitu. Nah, makanya kenapa di sini harga hanya menyentuh unmitigated zone-nya dengan cepat, kemudian secara impulsif dia berbalik arah ke atas. Nah, cuman memang kondisi-kondisi seperti ini kita tidak harus selalu berupaya mencari mencari peluang pembalikan arah sedini mungkin. Nah, bisa aja ini kita pergunakan, tapi nanti untuk strategi yang counter trend atau buy to sell atau sell to buy. Nah, tapi bisa dikonfirmasi dengan lower time frame-nya. Nah, cuman ini kita coba pahamin aja apa yang terjadi di setiap pergerakan harganya gitu. Nah, yang di setiap saat itu semua merupakan bagian dari proses pembuatan likuiditas yang kemudian nanti juga akan diambil kembali. Nah, ketika harga dia ngambil likuiditas di sana, sekaligus dia ngambil likuiditas dari low sebelumnya ya. Nah, ketika dia break higher, sesuai dengan rule marking atau mapping external structure kita ketemu high sebelumnya di sana, low-nya di sana, sampai harga pullback 4 candle di sana, high-nya di sana. Nah, jadi ketika harga sudah sampai di sini ya, berarti kita punya trading range high di sana, trading range low di sini. Nah, di sepanjang impulsive lag ini kita bisa identifikasi di mana ada area yang cukup oke atau demand zone yang kita bisa jadikan perhatian untuk mencari peluang bullish continuation, karena kita sudah tahu
kelihatan ada intensi yang cukup jelas harga dia shifting dari bearish market structure menjadi indikasi bullish ya. Nah, apalagi dia break lower high sebelumnya, ditambah juga dia break tambahan high di sana. Nah, otomatis di sini kita bisa lihat ada dua dimension yang clear di sini yang menyebabkan breakout structure yang di sini ya. Kemudian di bawah juga kita punya ekstrim. Kita bisa refine ke week terakhir karena huge imbalance di sana. Nah, kalau secara zona sendiri yang kemarin kita pelajari dengan tambahan adanya liquidity sweep, nah otomatis yang lebih high probable sebenarnya adalah dimension yang di bawah. Karena apa? Karena sebelum pembentukan dimension ini terjadi, dia sudah sempat melakukan pengambilan likuiditas dari low sebelumnya, termasuk dia juga ngambil likuiditas dari semua yang ada di struktur masa lalu. Nah, walaupun di sini tidak harus dimension yang ini harus dimitigasi sekarang ya, karena yang namanya unmitigated zone ini bisa jadi referensi di masa depan gitu. Yang kebetulan ini nanti dia bisa memberikan reaksi. Nah, ini makanya kalau kita ikutin kemarin historinya ya, proses mitigasi ke unmitigated zone yang high probable ini, yang dia ngambil likuiditas di sini dan juga mengambil banyak likuiditas di sana. Nah, di situ terdapat banyak banget order yang tersisa. Nah, makanya dalam proses mitigasinya pun dia nggak cukup cuma satu kali ini. Sekali mencoba naik, dua kali mencoba naik lebih tinggi, ketiga kali mengambil likuiditas baru lagi semua di sana sebelum dia melanjutkan intensi yang sudah dari sebelum-sebelumnya. Sini sudah terbangun gitu atau sudah terlihat di dalam bullish market structure mungkin dalam skema time frame yang lebih besar lagi. Nah, kita ikuti ya. Nah, jadi yang dimension di bawah ini yang ada tambahan liquidity sweep sebagai confluence factor. Kemudian yang di atas ini Pak Ari, ya boleh kalau ada mau pertanyaan. tanya, sorry. Tadi kan daerah itu kan dimitigasi sampai 3 kali gitu ya. Apakah ada selama ini berdasarkan pengalaman Bapak, apakah misalnya banyak itu sampai berkali-kali atau biasanya cuma sekali, 2 kali gitu? Atau gimana? Maksudnya ini sampai 3 kali berarti kan itu kuat gitu ya daerah situ ya? Mungkin kalau kuat gaji kita lebih ke ini sih Santi, berarti kemungkinan besar di zona tersebut banyak sisa order si institutional trader gitu. Nah, cuma kalau dalam proses mitigasinya sendiri sebenarnya sih nggak ada patokan pasti ya apakah suatu zona Berapa? itu Oke, berapa kali gitu akan ya? dimitigasi sekali aja, 2 kali atau 3 kali atau beberapa kali. Ini nggak ada patokan pasti. Nah, karena yang namanya BFI atau institutional trader pun ini sebenarnya nggak cuma satu pihak gitu loh. Jadi antara institutional trader pun mereka punya strategi masing-masing gitu. Nah, cuman kalau secara konsep time frame kita bisa lebih pergunakan asumsi ini. Zona SD zone yang berada di time frame yang lebih besar, nah otomatis kemungkinan proses mitigasinya itu bisa lebih banyak dibandingkan SD zone di time frame yang lebih kecil gitu. Nah, jadi makanya mungkin kalau misal kita masuk ke time frame yang kecil kayak M1 ini cukup sering ada di main zone, dia cukup sekali aja udah lanjut gitu. Nah, sementara mungkin kalau ke M15 aja mungkin di main zone yang cukup besar ini bisa sekali masih di permukaan, kemudian dia mitigasi lebih dalam nah sebelum bergerak lebih tinggi. Nah, apalagi kalau zona yang di time frame sebesar misalnya H4 gitu. Nah, jadi mungkin lebih dari kacamata atau perspektif time frame aja yang kita bisa lebih sedikit bedakan Santi untuk SD zone di time frame yang lebih besar otomatis kemungkinan besar proses mitigasinya itu perlu waktu karena ini mungkin kalau di chart kita kita lihatnya cuma kayak kotak kecil gini. Nah, tapi kalau sebenarnya kita ngelihat nilai moneternya, nah sebenarnya zona yang cuma terlihat kotak gini aja kan 38 pips ini uangnya gede banget sebenarnya kalau di forex gitu. Nah, makanya kenapa di kondisi-kondisi supply demand zone di time frame yang besar, apalagi kalau zonanya gede, nah ini sometimes proses mitigasinya nggak harus cuma satu kali gitu. Nah, cuman kalau kita bedakan pun di sini pun kan kita bisa lihat nih, nah ada zona yang terlihat hampir serupa sama besar, tapi ternyata dia baru
mitigasi sedikit aja udah terbangnya tinggi gitu. Nah, mungkin di sini banyak banget kumpulan institusional trader di luar sana yang memang sisa ordernya banyak banget di sini gitu. Nah, makanya apalagi di sana kan ada major liquidity pool yang terbangun selama beberapa waktu nih kalau kita tarik selama 1 bulan nih, 23 hari, 1 bulan. Nah, makanya mungkin ininya reaksinya kencang banget. Ya, Gitu ya, Santi ya. ya, iya Pak. Ini, sorry satu lagi Pak, ini time Ya. frame berapa ya Pak? 5 ya? Ini H4, kita dari H4. Oh, 4, oke. Makasih H4. Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi high di Iya, sana. Nah, makasih. kebetulan ini harga pullback, dia nggak dalam karena mungkin membangun likuiditas untuk mitigasi di masa depan. Nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nah, sampai dia posisi di sini ya, dia masih agak ranging, agak korektif. Nah, seingat saya dulu ketika ini terjadi, saya masih mantau dimension yang ini karena dengan adanya proses koreksi seperti ini. Nah, saat itu saya lihat kemungkinan besar decisional dimension yang di sini cukup oke nih buat jadi area perhatian. Kenapa? Karena ada tambahan confluence factor berupa terlihat mulai ada sedikit liquidity pool atau ini bisa yang kemarin kita pergunakan sebagai inducement gitu. Bisa jadi harga ngambil likuiditas dari atas, dia bangun likuiditas di bawah untuk break lower sedikit untuk mitigasi decisional demand sebelum melanjutkan intensi bullish-nya gitu. Nah, ini contoh penerapan SD zone dengan tambahan faktor inducement. Walaupun sekali lagi ini dia tidak dimitigasi saat itu ya. Nah, nggak apa-apa, kita ikutin. Nah, jadi makanya kenapa prioritas utama kita tetap di market structure, sementara likuiditas ini sebagai confluence factor ya. Karena sekali lagi tidak harus yang namanya liquidity itu diambil sekarang gitu. Itu bisa besok-besok. Nah, sementara untuk market structure ini kita pergunakan untuk bisa secara aktif mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan price action berikutnya. Jadi tanpa harus kita menunggu demand zone yang terbentuk dari high dan low yang sebelumnya. Nah, ketika harga sudah mulai break higher lebih tinggi, nah kita ikutin trading range terbarunya di mana, which is ketika harga high di sana, low di sana, dia break structure. Nah, berarti trading range terkini yang kita soroti adalah low-nya di sini, high-nya di sana. Nah, jadi di sepanjang impulsive leg yang baru atau di dalam trading range terkini, kita tinggal cari area perhatian yang baru tanpa menghilangkan unmitigated zone dari structure sebelumnya gitu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman kecilkan atau boleh di hide juga boleh. Biasanya saya sih kalau udah agak padat ini biasanya saya kecilkan gitu. Nah, mungkin mungkin dikecilkan dulu biar nggak ganggu ini biar nggak ganggu analisa berikutnya. Nah, cuma yang penting fokusnya ke trading range terkini. Nah, makanya kenapa ada aturan marking dengan bantuan 4 counter trend candle ini untuk membantu mempermudah kita beradaptasi gitu. Nah, yang kebetulan di sini Gua mau seingat saya tanya, ya. ini kan ada shift ya kok ya. Ya. Nah, ini shift ini untuk confluence factor yang ini atau yang ini kok? Yang ini ya. Iya. Ini sebenarnya yang lalu ini kita sebagai ini aja sih sebagai last point of supply untuk penentuan kalau harga berhasil break ini. Nah, artinya memang intensi harga dari sebelumnya mencoba bearish ini memang valid, dia mau balik arah jadi bullish gitu. Nah, kenapa? Karena ingat kalau kembalikan ke sini harga kan sempat break low misalnya di sana. Dia break low, di situ ada supply yang oke, imbalance-nya kencang. Nah, ketika perjalanan harga dia kembali kan dia sempat ranging di bawah. Nah, which is di saat itu kita bisa ngelihat ini ada kemungkinan itu bisa menjadi inducement harga untuk mitigasi supply tersebut sebelum berlanjut turun gitu loh. Nah, walaupun ternyata harga dia ternyata turun duluan. Nah, kita kan lihat waktu dia mencoba break lower, kita lihat di sana kan momentumnya nggak terlalu oke ya. Nah, makanya kenapa supply itu most likely kita masih tahan dulu di sana karena kita mesti open minded, ada kemungkinan harga break lower ini hanya untuk ngambil likuiditas tambahan supaya dia punya kekuatan untuk naik lebih tinggi untuk memitigasi supply zone tersebut yang punya tambahan inducement tadi gitu. Nah, artinya di supply tersebut sebelum harga break higher ya,
Di sana kita masih oke tuh cari peluang sell. Nah, siapa tahu ternyata bullish shift yang terjadi di sini ini masih bagian dari liquidity manipulation gitu. Nah, itu artinya kalau misalnya harga dia mau berlanjut turun, kita at least masih bisa dapat tangkap peluangnya. Nah, ketika zona itu dia sudah ditembus, ya artinya intensinya sudah shifting gitu dari bearish menjadi bullish. Nah, kalau secara confluence factor sendiri, ini kan kalau kita lihat ada interaksi di suatu SD zone itu kan bisa kita pergunakan sebagai confluence factor berupa supply demand flip. Nah, cuman kalau kita lihat di H4-nya sendiri sebenarnya sih nggak valid sebagai flipnya. Kenapa? Karena ini terlihat harga ketika kembali ke sana dia secara konsisten ini apa? Candle-nya break high, break high, break high, break high gitu. Jadi nggak ada interaksi gitu. Jadi ini sebenarnya bukan SD flip kalau dari kacamata H4 ya. Nah, seingat saya ini ada faktor tambahan confluence factor SD flip-nya di M15 karena seingat saya ini di M15 dia sempat kayak bentuk structure gini nih. Nah, which is di sana ada demand zone yang menjadi titik pantulan harga untuk berhasil break supply-nya. Nah, jadi kalau secara confluence factor SD flip-nya mungkin lebih ke M15-nya, Nyok. Kalau di H4 enggak terlalu. Ini masih kita simpan di sini cuma buat nunjukin harga berhasil nembus supply zone-nya aja. Itu, Nyok. Beda cerita kalau ini ya, kalau misalnya harga kembali ke supply tersebut, dia bereaksi, kemudian break higher. Nah, artinya kalau misalnya di sana ada demand zone, nah faktor SD flip ini menambah confluence factor bahwa kemungkinan demand zone ini cukup oke nih, cukup high probable. Kenapa? Karena dia menyebabkan break structure tambahan, dia juga menyebabkan supply terakhir ini failed. Nah, dengan kondisi seperti ini, fokus kita bisa difokuskan ke demand terdekat tersebut karena kemungkinan harga kembali ke ekstrim dengan adanya tambahan informasi SD flip di atas itu berarti probabilitas harga turun sejauh itu kemungkinan agak kecil gitu. Lanjut ya. Nah, jadi yang saya mau soroti, ingat kita adaptasi mengikuti trading range terkini. Nah, di mana di sini kebetulan di H4 nggak kelihatan ada demand zone yang clear ya. Seingat saya dulu di sini ada M15 zone nih. Nah, itu kita bisa jadikan area perhatian untuk cari peluang bullish continuation dengan beradaptasi ke struktur yang atau trading range terbaru. Low-nya di sana, high-nya di sana. Nah, kalau kita lihat ini di dalam proses harga untuk pullback-nya sendiri dia sempat mencoba membentuk struktur baru ya. Nah, tapi ternyata ketika kita evolve mengikuti perkembangan price action, harga cuma membangun likuiditas, dia ngambil likuiditas di atas, pullback lagi, membentuk equal highs nih. Sebelum dia diambil, dia turun, sweep liquidity di bawah, pullback dikit lagi, nge-sweep liquidity lagi. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di M15 ada zone atau enggak. Nah, sampai dia kemudian break higher. Nah, break higher, nah kita ketemu area perhatian baru ya. Di sana kita juga dapat tambahan confluence factor. Demand yang terbaru ini ada tambahan confluence factor berupa liquidity sweep. Nah, artinya demand zone ini cukup oke nih untuk kita jadikan area perhatian. Equal highs di take out, harga kembali pullback ke demand sebelum dia melanjutkan intensinya break higher lagi, kita adaptasi berarti low-nya di sana, high-nya di sana. Nah, di sepanjang impulsive leg terbaru kita cari demand zone di mana. Nah, dari H4 di sana ada demand zone. Di M15 kita bisa refine kalau ada tambahan. Harga pullback menyentuh area permukaan, ini kita sudah bisa cari peluang kalau di M15 sudah shifting bullish ya. Nah, dengan catatan jangan lupa pemahaman kita tentang sebuah supply demand zone ini masih valid karena kita masih open minded sampai ketika SD zone itu dimitigasi lebih dari 50%. Nah, baru kita bisa asumsikan kemungkinan besar sisa ordernya udah nggak banyak di sana atau sudah fully mitigated. Nah, kebetulan, nah ini yang saya mau tambahkan ya. Kemarin kan kita kalau bicara confluence factor berupa inducement, misalnya harga membentuk demand. Kalau dia dalam perjalanan pullback-nya harga belum menyentuh demand, dia belum nge-break external range high, dia pullback lagi.
Nah, internal low sebelumnya ini kita bisa pergunakan sebagai liquidity manipulation ya, atau inducement yang bisa menambah confluence factor atas probabilitas dimension ini kemungkinan besar akan ditahan dengan baik. Nah, di kondisi yang lain ini juga bisa berarti seperti ini ya. Ini kita kombinasikan dengan pemahaman bahwa suatu SD zone ini bisa dimitigasi lebih dari satu kali. Atau pedoman yang umum kita pergunakan, kita lihat dia sudah termitigasi sampai 50% atau belum. Nah, di contoh ini, kalau misalnya harga kembali ke suatu demand zone, kemudian dia pullback, nah selama target external range liquidity high-nya ini belum diambil ya, atau belum di break, kemudian harga kembali turun, nah ini kita masih tetap bisa antisipasi untuk cari peluang yang sama. Jadi walaupun mungkin di pantulan yang pertama kita sudah ada dapat peluang nih, mungkin dapat sebagian profit, tapi target terjauh belum target utama belum tercapai ya, kita kena trailing duluan. Nah, ketika harga kembali lagi dia pullback, nah proses mitigasi yang awal ini juga tetap kita bisa pergunakan menjadi konsep inducement juga atau liquidity manipulation untuk membantu harga menjalankan proses mitigasi yang lebih dalam. Nah, jadi proses mitigasi pertama yang eh, masih permukaan atau belum sampai 50%, ini juga kita bisa pergunakan sebagai konsep inducement untuk proses mitigasi yang lebih dalam ya. Nah, jadi artinya ketika harga dia nge-sweep liquidity tersebut dan harga masih bertahan di dalam area of interest kita, nah ada peluang lagi di lower time frame, kita ini boleh ambil lagi gitu. Karena ingat, sekali lagi yang namanya SD zone ini proses mitigasinya tidak harus selalu satu kali. Nah, contoh di sini ini yang menunjukkan konsep yang tadi saya bicarakan. Dia mantul sekali, nge-sweep mitigasi yang pertama sebelum dia berhasil ngambil likuiditas dari eksternal range high yang sebelumnya sudah terbentuk. Nah, ketika dia sudah ngambil likuiditasnya, nah kita lihat artinya zona ini kan sebenarnya kita udah nggak terlalu jadi ini ya, udah nggak terlalu jadi perhatian ya untuk cari peluang. Nah, cuman dengan catatan kita lihat, seingat saya dulu ini di sini ada clear unmitigated zone-nya M15 nih, di mana di sana seingat saya masih ada imbalance yang cukup oke. Nah, jadi ini kita masih bisa pertimbangkan. Salah satu informasi krusial yang kita bisa pergunakan kenapa unmitigated M5 zone ini masih layak kita jadikan area perhatian untuk cari bullish continuation itu ketika harga membentuk ini liquidity pool yang major di sini nih. Nah, ketika ini terjadi, nah itu bisa jadi tambahan informasi kita, oh kemungkinan besar ini harga ada manipulasi likuiditas lagi nih. Dia mancing banyak buyer untuk masuk di proses pantulan dari low yang kemarin kita pelajari di retail trader. Mereka banyak menggunakan konsep ini sebagai pedoman trading mereka. Dengan konsep misalnya pattern double bottom gitu. Nah, dengan kondisi ini terjadi, nah ini bisa jadi informasi atau confluence factor kita untuk mempertimbangkan kalau di bawah memang benar ada unmitigated demand zone yang kita bisa pergunakan untuk masih cari peluang bullish continuation. Atau at least kalaupun misalnya di M15 ternyata harga kembali ke sana di dalam bearish market structure, nah unmitigated M5 zone itu kita bisa pergunakan sebagai area untuk mencari peluang counter trend atau buy to sell yang high probable. Kenapa? Karena harga kembali ke unmitigated zone dengan imbalance yang oke, dan juga harga ada tambahan confluence factor berupa liquidity manipulation atau inducement yang major nih, karena liquidity pool-nya terbentuk di time frame yang high time frame atau H4. Nah, ditambah lagi sebelum harga kembali ke dimension tersebut, nah di atas harga sekaligus membentuk likuiditas tambahan dalam bentuk relatively equal high. Nah, makanya beberapa informasi ini secara akumulatif kita bisa pergunakan untuk ini ya, meningkatkan probabilitas dari trade idea yang kita bangun. Harga sweep liquidity, mitigasi unmitigated zone di lower time frame sebelum dia bergerak naik lebih tinggi. Nah, kemudian ketika harga break higher, kita bisa pantau
di sepanjang leg yang terbaru ingat adaptasi lagi, low-nya di sana, high-nya di sana, ada ada demand yang terdekat di sini, kita refine dengan M15. Nah, cuman kalau dari kacamata H4-nya sendiri, nah ini kita coba lihat, saya coba tanya teman-teman. Beberapa reason yang teman-teman ini memang sudah kejadian ya harganya ya, demand-nya nggak bertahan. Nah, cuman misalnya sebelum harga kembali ke sebelum harga berhasil break demand zone ini ya. Nah, kira-kira teman-teman dengan memanfaatkan semua knowledge yang sudah didapat sampai kemarin, ada evidence nggak yang bisa kita pergunakan bahwa kemungkinan demand ini kecenderungan bertahan atau enggaknya itu lebih tinggi kemana gitu loh. Ada evidence yang kita bisa pergunakan nggak jauh sebelum ketika harga break dengan candle besar ini nih? Ada yang bisa lihat informasinya? Harga yang di bawah terlalu korektif nggak sih kok? Yang di sini, Iya yang itu. salah satunya. Kalau dari konsep, kita bicara ini dulu mungkin. Kalau dari konsep validasi high probable SD zone-nya, ini dapat nggak? 3 confluence factor untuk validasi demand zone. Yang pertama kan break of structure, Dapat. oke, memenuhi. Breaknya dengan impulsif nggak, ada imbalance nggak, memenuhi ya. Unmitigated nggak, sebelum harga kembali ke sana dia unmitigated. Nah, jadi secara kualifikasi suatu demand zone dia masih memenuhi. Nah, sekarang yang kita bisa tambahkan confluence factor dari sisi liquidity-nya. Nah, sesuai dengan liquidity konsep yang kita pelajari kemarin. Kemarin ada berapa? Ada 3 konsep penggunaan kan ya. Nah, konsep yang pertama kemarin apa? Sebagai liquidity sweep. Nah, kita lihat, coba cross-check. Di H4 sendiri, demand zone ini dia ada ngambil likuiditas nggak? Ngambil likuiditas nggak dia? Kalau dari H4 sendiri nih, demand Nggak zone ada. ini. Nggak kelihatan ya, karena kita lihat nih, dia low-nya aja nggak ngambil low dari candle sebelumnya gitu loh. Nah, jadi dari secara confluence factor liquidity sweep, dia nggak ada tambahan. Terus kalau yang kedua, ada inducement nggak ketika harga kembali ke sana? Ada inducement nggak? Atau ada liquidity manipulation nggak sebelum harga kembali ke sana? Nggak ada. Nggak ada juga. Terus yang ketiga, ketika dia kembali, kemarin kan kita belajar how price delivered to our zone. Yang kita antisipasi sebagai high probable kalau harga bisa kembali sambil membangun likuiditas. Misalnya dia kembali dengan korektif, bukan yang kembali dengan tajam yang kemarin kita pelajari itu, yang di fast dan impulsif pullback. Nah, di sini sebenarnya dari beberapa informasi tambahan dari sisi likuiditas tadi, sebenarnya bahkan sebelum kita dapati harga dia berhasil nge-break lower dimension tersebut. Nah, beberapa informasi sehubungan dengan likuiditas tadi sebenarnya itu kita bisa ini pergunakan sebagai tambahan informasi, kira-kira nih kemungkinan harga kalau kembali ke sana zonanya bakal bertahan atau enggak nih. Nah, itu bisa jadi ini ya. Jadi makanya kalau di H4 kita udah ngeliat kayak gini nih, mesti hati-hati nih. At least tunggu di M15 sampai bener-bener ada intensi yang jelas gitu loh. Nah, daripada buru-buru kita ambil, kita nunggu peluang berikutnya. Nah, ini juga yang kemarin terjadi di hari Jumat nih. Nanti saya kita kalau masuk ke M15 nanti saya tunjukkan. Nah, ini saya Hari cuma mau ya nanti. yang di sini Hmm. bukankah itu supply kuat ya Yang mana? Yang di area sini. ini? Iya, Kenapa, Santi? karena kalau ngelihat ini kan maksudnya impuls kan, terus turun lagi Ini. gitu. Mm-mm. Jadi kan maksud aku kalau misalnya kita ngelihat ini adalah gerakannya impuls, berarti kemungkinan dia juga akan turun ke bawah kan gitu. Tapi dengan catatan kalau kita lihat secara structure H4 sendiri, keputusan kita untuk ubah bias
H4 dari bullish menjadi bearish, secara structure kita mesti nunggu sampai harga berhasil break lower di sini, Santi. Karena ketika harga, saya hapus dulu ya. Ketika harga dia kembali ke sini, walaupun misalnya dia impulsif nih, bereaksi sedikit, dia turun lebih dalam. Nah, selama harga belum break ini harga dia masih punya kesempatan untuk mencoba membangun likuiditas baru itu. Bisa aja dia ranging gede, membangun likuiditas baru mungkin dalam bentuk major trendline liquidity atau major equal highs, di bawah juga mungkin dia bentuk major equal lows. Nah, sampai harga mungkin mencoba break higher low terakhir yang kita masih asumsikan di dalam bullish market structure, high low ini masih kita asumsikan sebagai strong low atau protected. Nah, sometimes di satu kondisi bisa aja harga mencoba break lower setelah dia udah bangun cukup likuiditas di dalam perjalanan koreksinya ya. Nah, ternyata di sana ada kelihatan mungkin kayak satu candle dengan wick panjang banget nih, yang ngambil semua likuiditas yang berada di bawah untuk melanjutkan intensi bullish market structure yang masih valid gitu. Nah, jadi ada benernya Santi bilang itu kan kelihatan impulsif, betul. Nah, sampai dengan ketika harga break lower di sana, nah unmitigated supply zone yang terlihat di atas ini kita masih bisa pergunakan sebagai referensi point. Tidak harus dimitigasi sekarang, ini masih bisa kita pergunakan untuk referensi di masa depan. Nah, tinggal kita lihat ada nggak reaksi harga ke sana. Mungkin untuk peluang counter trend atau enggak. Nah, kebetulan di sini nggak ada. Nah, kenapa? Karena ketika perjalanan harga kembali ke sana, ini harga sudah melalui berbagai macam intensi baru nih, dari bearish sempat mencoba bullish, bearish lagi, mencoba bullish, bearish lagi, ternyata ketemu liquidity pool yang lebih besar, dia sudah bergerak naik. Nah, di dalam perjalanan kembali ke unmitigated zone tersebut, harga sudah berada di dalam intensi yang baru gitu, which is bullish market structure. Nah, makanya nggak heran unmitigated zone kayak gini tidak selamanya harus di respect, karena ibaratnya apa ya, kekuatan order flow yang baru ini lebih recent ya, lebih terbaru gitu dibandingkan intensi lama yang sudah sudah lewat gitu. Nah, makanya kita pun nanti secara rutinitas kita fokusnya ke recent price action. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Santi, bukankah ini termasuk supply zone yang seharusnya juga cukup kuat? Betul, Santi, cuman kita lihat timingnya gitu. Nah, kalau kita coba bangun confluence factornya ya. Nah, ini masih cenderung tergolong yang cukup kuat sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dia mencoba break high, ini saking ketutup sama gambar yang udah kompleks kayak gini ya. Nah, kalau semuanya ini saya tutup, nah sebenarnya nih teman-teman bisa lihat nggak, satu pergerakan naik ini sebenarnya dia mengambil likuiditas dari sini nih. Yang mungkin kita masih bisa asumsikan harga ngambil likuiditas dari relatively equal high. Dia ngambil likuiditas, dia break lower, artinya supply zone ini dia punya tambahan confluence factor berupa pengambilan liquidity atau liquidity sweep. Cuman sayangnya sekali lagi yang tadi, dia ketika kembalinya harga ini dia udah berubah arah gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya dia break lower, terus harga ini bertahap dia pullback ke atas, masih dalam trading range yang terkini ya, high-nya di atas, low-nya di bawah. Nah, artinya supply tersebut masih sangat high probable untuk kita jadikan perhatian untuk cari peluang sell. Nah, ini kondisi yang beda nih, kayak gini, Santi. Ya. Lengkap ya? Ya, Nah, nangkep. jadi memang banyak informasi yang kita perlu pergunakan. Nah, makanya kenapa mekanisme marking major structure dengan bantuan 4 counter trend rule itu saya tambahkan gitu. Itu untuk bantu supaya kita bisa tetap fokus ke recent momentum atau recent structure yang terbaru mengikuti intensi yang saat ini terlihat dengan jelas gitu. Nah, supaya kita supaya kita nggak terbelenggu dengan persepsi bahwa suatu demand zone ini harus dimitigasi secepatnya gitu. Karena memang di pasar nggak harus seperti itu. Oke ya. Iya. Lanjut. Pak, boleh nggak Ya. satu lagi, Pak? Boleh, silakan. Ini kan maksudnya kalau kayak gitu, ini daerah ini trading range ini antara ini berarti itu adalah yang orang-orang bilang untuk amannya no trade zone gitu ya? Maksudnya kalau ini kita punya low-nya di sana, high-nya di sini. Selama harga berada di sini, ini kita diam aja gitu ya?
Iya, kalau yang banyak orang-orang bilang, iya karena belum tahu yang mau Mau kemana nih kemana? gitu. Betul. Nah, Hmm. ini nanti kalau sudah penerapannya sudah lebih ini sudah saya hapus dulu ya, sudah lebih Iya, sudah lebih matang. Nah, teman-teman nanti bisa pergunakan ini. Jadi ini saya dulu pernah bahas juga sama beberapa teman-teman. Jadi misalnya gini ya, kalau misalnya high dia low break higher, di sini ada demand zone nih. Ini terserah ya time frame-nya apa ya. Kita cuma bicara globalnya aja. Sorry sebentar. Ini. Oke, ini misalnya aja nih, misalnya high, low, high. Nah, ternyata dia ini korektif, korektif, korektif sampai break higher. Nah, demand zone-nya di sini nih. Di sini kita lihat misalnya di time frame tersebut dia korektif gitu, nggak kelihatan ada demand zone gitu. Ya, malah yang kita lihat itu ada semacam kayak trendline liquidity. Nah, cuman karena kita tahu low-nya di sini, high-nya di sana, bias kita kan sebenarnya kan masih bullish ya. Artinya kita pengennya kan cari peluang buy, which is demand zone kita di sana. Nah, cuman ketika harga kembali ke sana, misalnya ini kita nggak ada peluang nih, dia mantul dikit tapi nggak ada trigger, dia break lower. Nah, kita ngapain nih? Karena harga kan masih terkurung di dalam low dan high dari bullish market structure kita terbaru. Nah, di sini pentingnya fungsi multi time frame analysis. Nah, kenapa? Karena walaupun secara misalnya H4 harga masih di dalam bullish market structure, ini high, ini low. Nah, kita lihat interaksi harga sama informasi-informasi lainnya. Nah, kalau misalnya kayak tadi, kita kan lihat nih, di sini harga ada semacam relatively equal highs. Harga break higher, artinya liquidity sudah diambil, ya kan? Nah, kita masih punya area penentuan nih, demand zone di mana kita antisipasi harga masih bisa melanjutkan bullishnya. Nah, cuman kita lihat nature-nya satu yang tadi. Oke, gimana lingkungan di sekitar demand zone atau area perhatian kita? Nah, kita coba cross-check dari sisi liquidity. Yang kemarin ada 3 pertanyaan yang selalu kita perlu pertanyakan ketika analisa. Di mana ada liquidity resting di pasar. Nah, yang kita lihat kan di sini ada liquidity, di bawah di sini ada external range low liquidity, di atas juga ada external range high liquidity. Nah, terus kita cek area perhatian kita ini cukup oke nggak? Dari 3 kriteria validasi high probable SD zone-nya masih dapat dia. Dia break structure, impulsif plus imbalance, dia unmitigated. Nah, cuman dari sisi confluence factor berupa liquidity-nya, misal dia tidak mengambil likuiditas atau nggak ada liquidity sweep. Kemudian juga dia kembali nggak ada inducement. Terus dia kembali juga dengan tajam. Nah, ini sebenarnya warning-warning seperti ini kita bisa pergunakan untuk mencari kemungkinan peluang pembalikan arah yang lebih awal. Nah, dengan catatan kita harus menunggu dulu, tanpa harus menunggu sampai harga break lower, kita bisa lihat interaksi harga ketika dia kembali ke demand zone terakhir kita gitu di time frame tersebut, misalnya H4 ya. Nah, kalau misalnya kayak contoh tadi harga bisa kembali dengan impulsif, ya kan? Kita nunggu nih, kita pengen nunggu, lihat biarin dia ada reaksi dulu, terserah ada peluang atau enggak. Nah, kalau misalnya di dalam reaksinya tersebut, misalnya harga kelihatan dia cuma ranging atau apa, kemudian dia mengambil likuiditas dari internal high yang terlihat di sana, dia break lower. Nah, artinya ini jadi indikasi apa? Satu, demand zone gagal. Dua, ada internal supply yang terbentuk dari hasil interaksi demand terakhir, kemudian dia juga ngambil likuiditas. Nah, artinya di sini ada beberapa informasi baru yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi kemungkinan kalau kita mau cari peluang sell atau short di sini dulu, oke nih. Kenapa? Karena demand gagal, terus harga mengambil likuiditas, harga membentuk internal supply zone yang baru dengan kondisi yang cukup high probable. Artinya apa? Dia breakout structure juga, imbalance juga, unmitigated juga, plus dia dapat tambahan confluence factor ngambil liquidity dari internal high, plus dia juga menyebabkan adanya demand gagal atau flip. Nah, walaupun harga ini dia belum break lower, ini kita boleh ngikutin momentum yang ada di time frame yang lebih kecil. Nah, makanya kenapa kita punya H4, kita punya M15. Nah, selama M15 misalnya kembali ke sana,
demand H4 gagal dan M15-nya ini clear bearish momentum ya, bearish market structure. Nah, kita boleh cari peluang sell atau short dulu di sana. Dengan antisipasi bisa saja harga ini membawa H4 shifting bearish gitu. Atau kalaupun misalnya ternyata ini harga hanya dibawa untuk pullback lebih dalam. Nah, kita cek di sebelah kiri. Di sepanjang ini kira-kira masih ada nggak unmitigated zone? Kalau di H4 nggak ada, nah kita cek di M15. Kalau misalnya nggak ada juga, berarti kemungkinan besar transisi M15 ini yang bisa jadi indikasi kemungkinan harga bakal dibawa lebih rendah nih. Kenapa? Karena kita tahu target likuiditas yang terdekat itu adalah ini nih, beserta external range low. Nah, jadi kita ikutin, kita ngambil peluang sell, target terdekat di external low-nya M15, terus di trailing, siapa tahu dia berhasil nge-break semua liquidity di sana sampai keputusan lebih lanjut. Nah, kenapa? Karena kalaupun misalnya H4 dia bertahan ya, bullish market structure-nya bertahan, kan kita juga ngelihat apakah strong low-nya H4 ini bisa membawa harga mengubah structure lagi nggak di lower time frame. Jadi kalau misalnya kita sudah nge-sell, 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 nah kalau misalnya memang ada intensi strong low ini ditahan untuk membawa H4 melanjutkan bullish market structure-nya, pastinya ini nanti di M15 ada tarikan, mungkin dia ngetes supply terakhir, dia bereaksi sampai supply tersebut gagal. Nah, ketika ini terjadi, udah kita switch bias nih. Kita lanjutkan bias H4 yang bullish tadi gitu. Tanpa ngebuang informasi atau peluang yang diberikan oleh pasar dengan interaksi dari demand terakhir H4, kita ngikutin momentumnya M15 dengan memanfaatkan tadi berbagai conference factor, ada nggak pengambilan liquidity, ada juga inducement nggak, terus ada SD flip nggak, terus kemudian di mana likuiditas yang terdekat yang kemungkinan akan menjadi target berikutnya gitu. Nah, artinya dengan semua informasi ini kita ibaratnya apa ya, kita bisa berdansa dengan market gitu, bisa ngikutin biasnya 4, ternyata demand-nya gagal, kita ngikutin biasnya M15, antisipasi kemungkinan pembalikan arah sampai evidence sebaliknya terlihat. Nah, siapa tahu ternyata kita nge-sell dulu di sana, harga itu ternyata dia ngebawa H4 sampai break lower-nya atau shifting structure-nya impulsif kayak gini nih. Nah, artinya apa? Kita dapat peluang lebih awal gitu. Nah, ini kita udah menikmati return-nya lebih dulu nih dibandingkan orang-orang yang menunggu sampai kondisi higher low di H4 ini di break gitu. Nah, ini fungsi penting dari multi time frame analysis ya. Menjawab pertanyaannya, Santi? Iya, menjawab banget, Pak. Makasih ya, Pak. Jadi nggak harus ini ya. Bukan berarti Iya. ini bukan berarti ini zona yang kita diem aja gitu. Nah, kita Iya, masih punya bias yang M15. Nah, ini kita manfaatkan. Iya. Tuh, ya. Ya, makasih. Ini pertanyaan bagus ya, Santi, karena ini terjadi sering banget nih. Nih dari chart H4 aja kita bisa lihat nih. Saya hapus dulu. Dari chart H4 aja kita bisa lihat nih. Ini contoh lagi. Nih di sini kelihatan. Nih ketika harga dia high, dia break lower. Nah, harga kan berada dalam range high dan low ini. Nah, kita ngapain nih di sini? Nah, karena kita tahu H4 dia segede gaban gini, imbalance-nya. Nah, M15 kalau ada peluang counter trend ya kita manfaatkan dulu gitu. Sampai decisional point-nya di sana, harga mau dia mantul ke bawah atau dia break higher, kita udah dapat peluang lebih awal di sini gitu. Terjadi lagi di sini. Terjadi lagi di sini. Nah, jadi banyak ya. Nah, makanya yang penting secara higher time frame kita tahu kemungkinan besar harga ini bias dan area-area pantulannya di mana. Nah, kita konfirmasi cari peluangnya dengan bantuan middle time frame atau M15. Nah, yang kebetulan di sini dia sempat ke demand, reaksi sedikit, membentuk internal structure, ngambil liquidity dari internal structure tersebut. Nah, ketika harga dia break demand dengan satu candle besar ini aja ya. Nah, di M15 kita kalau lihat bearish structure sama bearish ada bearish POI yang jelas. Nah, kita ikuti dulu momentumnya gitu. Targetnya kemana? Target terdekat di sini nih. Kenapa? Karena kita tahu H4-nya dia masih bullish market structure. Nah, jadi kalaupun kita sudah ngambil take partial sebagian di sana, harga mau balik arah pun dengan drastis, kita udah kunci profit kita gitu. Kok nanya bener kok? Boleh. Kalau yang ini dia termasuk
trendline liquidity nggak? Eh, Memang kalau trendline liquidity ini sometimes agak ini ya, agak subjektif ya. Nah, cuman yang sesuai pengamatan saya personal, biasanya trendline liquidity yang bisa bekerja dengan cukup baik sebagai trendline liquidity itu kalau yang formasinya itu apa ya, kita bisa sebutnya itu kayak eh, orang-orang nyebutnya kayak flat low atau flat high gitu. Jadi agak landai gitu, agak landai, Kurniawan, agak landai. Karena kalau misalnya dia trendline-nya terlalu apa? Terlalu tajam. Nah, ini sebenarnya agak maksa sih, ini bukan trendline liquidity sebenarnya, karena eh, mungkin yang bisa bantu itu kita lihat siapa Kurniawan. Kita lihat apakah structural point yang kita pergunakan untuk membangun suatu trendline liquidity ini secara price action dia sudah efisien atau belum, sudah balance belum. Kalau misalnya ternyata masih ada unmitigated zone, masih ada unmitigated zone, masih ada unmitigated zone beserta imbalance. Nah, ini jangan dipaksa kita asumsikan sebagai trendline liquidity karena masih ada kemungkinan harga akan melalui proses mitigasi berkali-kali dulu gitu sebelum dia menunjukkan pembentukan trendline liquidity yang mungkin skalanya lebih besar gitu. Di sana kita tahu kenapa itu kemungkinan likuiditas sudah mulai terbangun karena semua zona sudah termitigasi, semua imbalance sudah termitigasi. Artinya sudah nggak ada lagi nih pertahanan di bawah yang bisa menjadi titik tenaga buat harga untuk melanjutkan lebih tinggi. Nah, makanya nggak jarang kalau ini terjadi, nembusnya itu bisa kenceng gitu. Nah, ini kalau kembali ke pertanyaan siapa, Kurniawan, kalau secara H4 sih, saya nggak terlalu melihat ini sebagai trendline liquidity karena ini masih cenderung impulsif nih dia ke atasnya. Siapa, Kurniawan? Mungkin coba diteliti kalau di M15 ada, kelihatannya sih nggak ada nih. Ya, dua candle-nya udah impulsif nih. Trendline liquidity itu kayak gini loh. Siapa? Kurniawan nih. Ini kan efisien nih. Dia efisien, eh, sudah proses mitigasi, nah itu agak landai gitu. Nah, itu yang biasanya kita lebih lihat sebagai trendline liquidity. Kayak gini, landai ini. Atau yang tadi sebelumnya kan juga ada nih. Nah, landai, efisien. Ada lagi ya. Nah, kayak gini nih. Ini liquidity bagus banget nih. Nah, makanya biasanya kalau sudah ngelihat kondisi higher time frame kayak gini, ini sebenarnya kita udah jauh sebelum harga mau balik arah, sebenarnya kita udah tahu nih, oh ini harga sudah membentuk likuiditas yang lumayan gede nih. Siap-siap nih kalau ada area perhatian di sana nih, nanti kalau ganti arah siap-siap kenceng nih. Kenapa? Karena sudah efisien, mungkin di lower time frame M15 sudah mitigasi berkali-kali, dia membentuk trendline liquidity. Ini yang kalau secara bentuk ini nggak terlalu straight line-nya mungkin di sini ya. Cuma kalau yang di sini lebih ke curve. Menjawab pertanyaannya, Kurniawan? Menjawab gua. Jawab ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada silakan di interrupt. Banyak-banyak aja tanya, nggak apa-apa. Ini karena penting banget nih. Harga dia ngambil likuiditas. Nah, makanya kenapa tadi saya tambahkan konsep yang internal sama external range liquidity ya. Nah, untuk bantu yang ini sehubungan sama pertanyaan Santi juga. Kalau dia ngambil internal range liquidity, demand terdekat nggak di respect, nah di M15 atau MTF kita bisa ikuti momentumnya. Sampai mana? Nah, kita lihat di sini ada nggak unmitigated zone dulu. Kalau misalnya masih ada unmitigated zone, karena kita tahu H4 dia masih bullish, nah itu kita masih bisa pertimbangkan untuk cari peluang buy di sana. Tapi dengan catatan kita kemungkinan besar tahu harga ketika kembali ke zona tersebut M15 nih dalam bearish market structure. Jadi antisipasi kita jangan terlalu berlebihan. Mungkin kita ngambil buy di sana. Antisipasinya masih sekedar buy to sell menuju supply-nya M15. Target di sana take partial mungkin 70-80% posisi kita buang. Dia kalau misalnya ada reaksi kemudian break higher, nah kita trailing 20%-nya kita ngikutin gitu. Siapa tahu dia melanjutkan biasnya H4. Oke. Kita lanjut, harga break lower, bentuk likuiditas. Ada dua supply zone H4 di sana. Nah, sama di sini yang internal
Nah, kemudian dalam perjalanannya harga sempat membentuk inducement ya. Nah, jadi ini kalaupun yang supply zone di sini kita sempat terlewat nih ketika kita analisa high di sana, low di sini. Kalau misalnya ini kita sempat terlewat ya. Nah, salah satu informasi yang kita bisa pergunakan ketika kita ngelihat, oh ini harga kok ketika dalam perjalanan pullback-nya di sini kelihatan ada pembentukan inducement. Nah, kita coba cek di sekitar itu, di sekitar kemungkinan liquidity manipulation terjadi atau sedang dalam pembentukan. Nah, kita lihat ada nggak area yang kemungkinan bisa jadi perhatian untuk kemungkinan harga berbalik arah gitu. Nah, makanya kenapa kemarin saya bilang proses pembentukan liquidity ini dia akan di-generate dari waktu ke waktu ya. Jadi sometimes itu kita mungkin di analisa awal kita ada beberapa area perhatian yang sebenarnya tersembunyi tapi kita nggak aware gitu. Nah, aware-nya tuh kapan? Ketika dengan sendirinya harga reveal its own information gitu. Nah, ketika dia kembali, loh kenapa di sana ada kemungkinan liquidity manipulation ya? Nah, kita cek ada something kan di sini gitu. Nah, mungkin ada hidden supply di M15 atau mungkin M5 di lower time frame. Nah, kalau ada, nah itu kita bisa tambahkan jadi area perhatian. Nah, kita lihat ketika harga dia sweep liquidity, nah di sini ada ini nggak? Ada evidence nggak bahwa di lower time frame dia mau balik arah? Kalau ada, sikat dulu. Tapi dengan open minded, kemungkinan harga masih bisa di bawah mitigasi lebih tinggi. Nah, kita ambil dulu peluangnya dengan mempertimbangkan yang kemarin ya. Kondisi sekarang kayak apa? Skenario 1, 2, 3, 4. Nah, itu dilatih terus tuh di kepala supaya antisipasinya kita sudah siap dan nggak kaget gitu. Nah, jangan lupa ini dia ketika perjalanan naik ada inducement, dia juga membentuk sedikit likuiditas ya. Karena tapi dengan catatan kalau misalnya external range high kita di sana, external low kita di sana, nah kalau misalnya kita dapat peluang sell di sini, jangan lupa target terdekat di sini nih. Kalau dari H4 ya. Nah, bisa pastikan kita take profit sebagian besar di sana, nah sisanya di trailing. Jadi kalau harga balik arah, kita bisa sesuaikan kondisinya tanpa harus kehilangan banyak return yang sudah berjalan di sepanjang leg ini. Oke, kita lanjut. Nah, ketika harga break lower di sini, di sana sebenarnya ada supply zone ya. Nah, cuma ternyata harga memutuskan untuk mengambil likuiditas tambahan dari high di sana plus high dari supply zone sebelumnya. Nah, tapi harga tidak berhasil ditutup dengan body candle ya. Nah, artinya ini bias bearish market structure kita ini masih valid. Nah, ketika ini terjadi, ini kita juga bisa pergunakan informasinya. Oke, dari kacamata higher time frame, harga nge-sweep liquidity dari eksternal high terkini. Yang kita asumsikan kalau memang bearish market structure-nya intensinya mau dilanjutkan, high sebelumnya ini kita asumsikan sebagai protected atau strong high. Nah, ketika kita lihat antisipasi strong high tadi dibuktikan dengan ada candle yang mencoba break tapi tidak berhasil ditutup di atas strong high tersebut, nah ini bisa jadi indikasi buat kita, oh kemungkinan harga hanya mengambil likuiditas tambahan untuk membawa harga bisa bergerak lebih dalam. Nah, kita konfirmasi dengan struktur di M15. Kalau di M15-nya dia ada bearish market structure atau bearish shift, nah kita ikutin momentum di M15. Sell dari supply, ikutin terus. Targetnya kemana? Targetnya ke external range low yang terbaru. Nah, ketika external range low terbaru di take out, kita sudah take profit sebagian besar, nah sisanya di trailing. Kalau harga balik arah, kita cari peluang baru lagi. Sisa trailingnya mungkin dapat profit sebagian, terus kita cari peluang baru lagi. Nah, ini kita ulangi terus ya. Jadi harga turun, nggak kelihatan ada supply zone yang ini. Di sini ada satu, ternyata harga dia membangun likuiditas tambahan di sini. Di sweep. Nah, kalau M15 turn bearish lagi, ini kemungkinan besar nih ketika harga dia break lower, dia pullback nih M15 bullish nih. Nah, ketika di H4 dia ngambil likuiditas lagi, nggak kelihatan ada bullish intention yang baru untuk ngebalik arah. Nah, di M15 kalau dari bullish market structure, dia berubah jadi bearish lagi. Nah, kita ikutin lagi. Sell. Target kemana? Ke external range low yang terkini. Take profit terbesar di sana, sisanya di trailing. Sampai semuanya ke take out, kita cari peluang baru.
Nah, gitu terus ya. Jadi prosesnya diulangi terus ya. 15 low, high. Jangan lupa mapping market structure-nya tetap konsisten, pergunakan bantuan 4 counter trend candle supaya bisa dengan cepat kita adaptasi. Low, Pak Ari, ya. mau tanya, Pak, Mm-mm. apakah di sini nih bisa disebut demand area? Karena kan ini kan dia, maksud aku, week-nya panjang, terus ini ada impuls bullish gitu. Ini, Sebelum impuls ini. sebelum kita tahu ini, apakah Ya. kita bisa kategorikan ini sebagai demand? Saya tanya dulu nanti, dari perspektif time frame mana? Dari yang di sini sendiri, maksudnya di Oke, H4 ini. kalau dari sini berarti H4 ya. Nah, jangan lupa kita coba kembalikan pedoman dasar untuk validasi valid SD zone apa? 3 confluence factor untuk validasi supply demand zone kita sebagai area perhatian. Yang pertama, break structure kan? Mau dia break major structure boleh, substructure boleh, minor structure boleh. Kemudian momentum atau impulsif, ada imbalance enggak? Yang ketiga, unmitigated. Nah, kita coba cross check satu-satu. Saya hapus dulu. Kita coba cross check satu-satu. Ini kita bicara dulu dari kacamata H4. Nih kita cek. Kalau secara major structure sebelum nih ya sampai harga di sini ya. Yang di sini jadi jangan dilihat dulu. Nah, sampai harga di sana secara major structure high dan low atau trading range terkini kita di mana? Bisa dicoret-coret nggak, teman-teman? High-nya di mana, low-nya di mana? Di sini, oh ya sampai sini ya, berarti belum break sini gitu ya Pak ya? Secara major structure memang dia nggak break, tapi bukan berarti ini demand yang nggak valid. Nah, sekarang kita cek. Karena kan tadi yang aturan pertama kan break structure-nya kan boleh major structure, boleh substructure, boleh minor structure atau internal structure. Nah, intinya kalau dia break major structure berarti itu penentu bias utama kita. Tapi kalau dia tetap break internal structure, artinya itu kita bisa pergunakan untuk cari peluang counter trend dulu gitu. Walaupun dia masih di bearish market structure. Nah, sekarang kita buktikan kalau major structure kan dia masih di dalam range ya. Berarti kan bukan valid demand zone berdasarkan major structure. Nah, kalau internal structure dia ada break internal structure nggak? Di mana internal structure? Di sini. Dia nggak, ya dia belum break sini ya berarti ya? Nah, ini kan dia kalau yang Santi tunjukkan di sini pun dia kan nggak nge-break nih, dia masih Iya, weak ya. iya, dia Kemungkinan nggak besar yang kita masih bisa argue nih kemungkinan masih ada valid internal demand di sana karena harga berhasil break internal structure yang di sini nih. Nah, dia break internal structure di sana. Ini kan kalau kita lihat secara candle ya berarti dia sempat turun, sempat naik membentuk wick itu, dia turun lagi nge-sweep liquidity, dia break higher. Nah, berarti di sana kan harusnya ada internal demand dong. Dia break internal structure, ada imbalance juga, unmitigated juga, plus dia ngambil likuiditas. Nah, bukankah itu harusnya jadi demand yang oke? Boleh, bisa di marking. Sorry. Bisa di marking, saya hapus dulu. Bisa di marking di sana ada internal demand, tapi ingat secara fungsinya kita mesti sesuaikan ya. Secara market structure major, harga masih bearish. Oke lah, kalau Iya. misalnya high-nya di sana, low-nya di sana. Kalau kita tarik misalnya premium versus discount tools, kita pengen harga at least pullback dulu deh, at least ke 50% misalnya. Nah, cuman kita lihat, kok nggak kelihatan ada supply zone di area premium ya, yang terdekat malah supply-nya di sini nih. Nah, kita boleh tandain di sana. Nah, dengan catatan, kalaupun ini kita pergunakan sebagai internal demand, kita cari peluang buy di sana ini sifatnya ke counter trend. Kenapa? Karena bias kita masih bearish. Nah, sekarang pertanyaannya, harga lebih duluan kembali ke point of interest kita untuk cari sell atau ke area of interest kita untuk cari counter trend buy?
Which is dalam contoh ini harga kembali ke supply duluan. Nah, artinya sejak Iya. harga kembali ke sini pun sebenarnya kita prioritasnya mesti cari yang sesuai dengan arah dulu gitu, tanpa menghilangkan unmitigated internal demand zone. Nah, kenapa? Karena ini nanti kita bisa tetap pergunakan untuk banyak hal nih. Untuk tujuan yang pertama, kalau misalnya kita cari peluang sell misalnya ya di M15, ini kita ini saya coba melihat pakai pengamatan mata aja ya. Mungkin di M15 dia ngambil likuiditas di sana, break lower di sana, ada supply, kita ngambil sell di sana. Nah, kalau kita ngambil sell di sana, asumsi ini dia belum sentuh internal demand zone ya. Mungkin di M15 dia demand-nya masih lebih rendah. Nah, itu kita boleh pergunakan internal demand zone ini nggak hanya untuk cari peluang counter trend, tapi bisa sebagai area untuk take profit parsial. Karena kan kita nggak tahu nih, kita kan lihat harga belum kembali ke area premium nih. Siapa tahu harga mau pullback lebih tinggi. Nah, di sini ada internal demand. Tapi karena fokus kita lagi sell, ya udah kita gunakan demand zone tersebut sebagai area untuk take profit parsial. Nah, ketika harga sudah sentuh internal demand itu, mungkin kita mau trailing lebih agresif atau malah kita cari peluang hedging. Saya nggak sarankan dulu ya peluang hedging ini. Ibaratnya kita sudah punya posisi sell, sudah risk free, tapi kebetulan dari struktur tertentu misalnya internal ini ada peluang sebaliknya yang kita bisa manfaatkan. Nah, boleh ngambil peluang untuk hedging. Siapa tahu ternyata profit kita di atas, dia ke take out di trailing stop yang terakhir, plus kita dapat posisi baru di buy gitu. Nah, yang mana ini teman-teman kalau lihat pun kan sebenarnya tetap ada interaksi yang valid ketika harga kembali ke internal demand zone tersebut gitu. Ya, harga weak dia mencoba naik nih. Tapi ternyata kena liquidity lagi di atas, di bawah turun lagi masih bereaksi. Nah, kenapa? Karena biasnya masih bearish. Itu San. Baik. Jadi kalau kita Iya, Pak. bicara valid enggaknya demand zone-nya, ya masih valid karena yang penting gini ya, selalu kita boleh menggunakan pengamatan mata, tapi supaya tetap objektif jangan lupakan pedoman-pedoman yang kita sudah pelajari itu. Nah, itu buat bantu supaya kita bisa objektif. Oke, ini valid nggak sih? Jadi jangan pakai feeling ya. Ya udah, valid nggaknya dicek Iya, aja. Pak. Ini break nggak, momentum nggak, unmitigated nggak, terus bias utama gimana, bias internal gimana gitu loh. Soalnya memang saya nggak bisa pungkiri sih kadang kita kalau terlalu kecepatan atau terlalu buru-buru lihat pasar ini terlalu cepat ngambil kesimpulan, oh ini kayaknya kok ini valid ya. Nah, kayaknya aja udah diem aja, kepalanya nggak dicek gitu. Nah, dicekin satu valid nggak, dua valid nggak, tiga valid nggak. Kalau valid ya udah tetap tandain. Nah, tinggal kita sesuaikan ini mau kita gunakan buat apa. Nah, kalau misalnya ternyata secara major structure kayak gini ya, di atas jelas ada unmitigated supply nih, imbalance masih gede banget di atas. Terus 50% retracement-nya di sini, high di atas, low di bawah. Nah, kalau misalnya di sini harga dia break internal structure, kemudian nge-sweep liquidity juga, terus ada internal demand juga. Nah, ini oke banget nih buat cari peluang counter trend buy to sell. Sampai mana? Either ke 50% atau sampai harga kembali ke ke extreme supply dari bias yang major structure gitu. Nah, makanya kenapa kita belajar ada internal, ada external structure, karena ini bisa kita pakai di banyak kebutuhan. Oke ya? Iya, Pak. Makasih. Oke, ini turun. Di sini likuiditas sudah kebangun, sampai ke bawah, tap unmitigated demand zone di masa lalu, sedikit ranging, ngambil likuiditas, dia mencoba break higher, secara secara external structure komitmennya nggak kelihatan, cuma apakah ini valid sebagai demand, kita bisa cross check lagi yang tadi kita barusan diskusikan. Secara internal structure dia ada break internal nggak. Nah, di sini kemudian ada internal structure dia masih break, ada komitmen ya. Nah, jadi kita mau marking di sana ada demand zone pun masih oke. Nah, cuman sayang harga nggak mitigasi demand tersebut sebelum dia berlanjut naik. Nah, kenapa? Karena harga dalam perjalanannya dia sudah membentuk liquidity point, liquidity-nya diambil, harga bergerak naik. Nah, kira-kira kalau saya tanya nih teman-teman, ini kenapa harga kok nanggung banget nih, nggak mitigasi demand yang di sini? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa nih nggak dimitigasi kok harga sudah naik lagi? Ada demand di time frame yang lebih kecil. Demand di time frame lebih kecil di sini ya.
Tapi ini saya tandain dulu. Yang lain? Cuman nutup imbalance. Semua jawabannya ada benernya ya. Bukan berarti salah, ada benernya. Bisa jadi di sana ada unmitigated demand di time frame yang lebih kecil. Kalau kita cuma ngelihat di time frame ini kelihatan harga cuma mitigasi imbalance-nya aja gitu. Nah, cuman kalau kita kembalikan, ingat yang namanya price action itu sifatnya fraktal. Apa yang terjadi di suatu time frame itu juga berlaku di time frame yang lain, mau lebih kecil atau lebih besar. Nah, kemungkinan besar ini terjadi kenapa yang sudah pasti kita bisa langsung simpulkan ya tanpa harus memikirkan terlalu jauh. Di kondisi-kondisi misalnya di suatu time frame kenapa harga sedikit luput dari demand atau supply zone yang kita sudah marking, jawaban yang paling cepat itu adalah karena harga memitigasi demand zone di time frame yang lebih besar. Nah, contoh ini kan H4 ya, saya tandain di sini ya. Nah, kita tinggal cek aja nih. Nah, time frame ini kan banyak variasi, misal 4 jam, kalau yang normal yang lebih tinggi kan daily ya. Nah, cuma saya ragu nih kalau saya coba aktifkan bar replay. Saya ragu karena daily kemungkinan dia belum break structure apa-apa. Kita coba cek aja. Satu bulan. Nah, di daily dia nggak kelihatan break apa-apa ya. Di sini nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, kita coba cek time frame yang lain di atas 4 jam. Misalnya di trading view kan enaknya kita bisa pakai custom jam ya. Jadi misalnya coba aja ke 6 jam. 6 jam. Di sini nggak kena juga. 8 jam. Nggak kena juga. 12 jam. Nggak kena juga. 15 jam. Sorry, 15 jam. Nah, ini. Cuma memang dia nggak break juga nih, kebetulan di sini dia nggak break ya. Nah, cuman di kondisi tertentu nanti ini seringkali terjadi itu biasanya karena ini ada area imbalance, ada area internal ataupun eksternal demand zone di mana ya harga dia respect duluan ke area di time frame yang lebih besar gitu, tanpa harus mitigasi time frame atau zona SD zone yang kita marking di time frame yang kita pergunakan. Ini memang di contoh ini kebetulan dia nggak break juga ya. Cuma kalau kita lihat secara teori efisiensi harga, di sini ada imbalance, di sana ada imbalance. Nah, kebetulan ini tadi time frame 15 jam. Nah, harga dia sudah menutup imbalance tersebut sebelum harga melanjutkan pergerakan naik gitu. Nah, kenapa? Karena ini yang mau saya soroti sifat dasar fraktal dari price action. Jadi tidak selalu SD zone ataupun imbalance zone di suatu time frame itu harus semuanya termitigasi atau ini karena bisa jadi harga bergerak lebih awal itu karena dia sudah menyelesaikan misinya di time frame lain, either lebih besar atau lebih kecil. Ini ya, yang kita kelihatan di sini dia nutup imbalance sebelum bergerak naik. Nah, kalau di daily tadi nggak kelihatan ada imbalance, kalau di 4 jam imbalance-nya cuma ditutup sebagian di sini. Masih ada sedikit gap di sana. Nah, yang kita kelihatan dia sudah habis termitigasi, ini ada di 15 jam. Ini, di sini. Nangkap ya, teman-teman. Nah, cuman karena kalau kita kembalikan ke time frame yang kita pergunakan, nah walaupun mungkin tadi dari time frame 15 jam dia sudah kelihatan efisien, nah tapi kita tahu di H4 di sana masih ada imbalance. Nah, ini masih bisa kita pergunakan sebagai zona atau area perhatian kalau misalnya harga kembali ke sana di M15 dia shifting bullish. Nah, ini kita bisa jadi informasi tambahan. Oh, kemungkinan harga shiftingnya di sana di atas ini dia cuma membentuk likuiditas baru dalam bentuk relatively equal lows atau curvy trend line liquidity hanya untuk memitigasi unmitigated demand zone di sana sebelum melanjutkan intensinya gitu. Nah, skenario itu kita masih boleh masih boleh tahan atau cadangkan untuk kemudian hari.
Nah, cuman dengan Aku nanya dong, catatan, ya boleh. ini kan yang demand yang tadi gak nyampe ke demand bawah itu kan dia Mm-mm. sweep liquidity dulu yang sebelumnya. Mm-mm. Terus dia malah gerak ke atas membentuk Ya, demand baru. ya, yang di sini. Ya. Nah, Ah, yang harga yang terendah tadi yang membentuk demand itu dia bisa menjadi inducement kan buat yang demand di bawahnya. ini demand, maksudnya inducement ini. Ya, itu bisa jadi inducement nggak buat demand yang di bawahnya? Bisa jadi. Nah, jadi ketika ini apa? Ketika kita jangan lupa tadi siapa? Kurniawan. Ketika harga shifting di sana, ingat selalu salah satu patokan kita adalah di mana trading range terkini. Nah, pergunakan mapping apa 4 counter trend candle-nya ya. Nah, which is ini kalau kita lihat 1 2 3 nggak ada, 1 2 3 nggak ada. Oke. Berarti low-nya di sini, high-nya di sana. Nah, trading range kita kan di sepanjang ini ya. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu high-nya di sana, low-nya di sana, kita kan akan ketika top down analisis kita kan tentukan oke area perhatiannya di mana. Berarti di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, kedua ini valid nih sebagai area perhatian. Nah, cuman sekali lagi yang kemarin kita pelajari, selamanya kita kan nggak bisa tahu secara pasti ya kapan likuiditas itu akan diambil gitu. Bisa sekarang atau nanti. Nah, sekarang apa yang membantu kita untuk at least mendapatkan informasi tambahan kemungkinan dimension ini cukup oke nggak buat kita jadikan area perhatian. Apalagi nih kalau kita lihat kan dia cukup impulsif ya kembalinya ya. Nah, salah satu informasi krusial yang kita bisa pergunakan, kita lihat nih, demand tersebut ada tambahan confluence factor nggak? Nah, selama dia sudah ada sempat pengambilan likuiditas, nah artinya demand zone yang lebih tinggi tersebut kita sudah oke, cukup oke untuk pergunakan cari peluang lebih dulu gitu loh. Siapa Kurniawan? Nah, nanti urusan belakangan kalau misalnya harga kembali ke sana, dia ada reaksi, terserah kita ada posisi atau enggak ya, break even atau profit dikit atau bahkan loss. Jangan jadi khawatiran karena kita udah siap dari awal. Oke, berarti kemungkinan harga bisa jadi dia mitigasi di atas hanya untuk bentuk inducement baru untuk mitigasi ekstrim sebelum bergerak lebih tinggi gitu. Nah, di kondisi seperti ini kita bisa atau kita sudah siap ngambil posisi 2 kali, di sini sekali, di sini sekali. Kalau ada trigger ya gitu. Nah, beda cerita ya, siapa Kurniawan? Beda cerita ini kebetulan memang yang contoh yang ini, kenapa harga dia respect di sini kemudian ngambil likuiditas dari di atas karena tambahan confluence factor-nya yang di sini dia sudah sempat ngambil likuiditas. Beda cerita kalau misalnya struktur yang ini saya ubah dia bentuknya kayak gini. Sorry, di bawah dia sempat ngambil likuiditas tadi. Nah, terus di atas ini, nih ya, maksud saya kayak gini ya. Cuma saya ubah sedikit nih. Nah, yang di bawah tadi ngambil likuiditas. Di sini ada demand zone. Yang di atas ini di sini ada dimension. Di atas ada dimension. Nah, tapi kita cek ternyata dia nggak ada tambahan confluence factor, malah dia clearly ada liquidity pool persis di bawah dimension tersebut. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kecenderungannya adalah most likely ini yang lebih high probable. Ini kemungkinan besar akan ditembus. Kecuali kita dapat tambahan confluence factor pengganti. Siapa? Kurniawan. Kalau misalnya ternyata harga kembali ke demand tersebut, dia korektif banget nih. Atau malah dia membentuk liquidity pool baru. Nah, ini informasi tambahan baru ini yang menjadikan demand zone ini masih oke untuk kita pertimbangkan sebagai area perhatian lebih dulu dibandingkan ekstrim. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih apakah harga memang bakal ngambil likuiditas di bawah demand tersebut, kita selamanya nggak tahu gitu. Nah, cuman kita pergunakan tambahan confluence factor lain selama itu tersedia. Nah, itu ibaratnya apa ya? Bisa mensubstitusi pertimbangan kita apakah suatu dimension itu akan bertahan atau enggak. Karena yang kemarin saya sampaikan, kita mengumpulkan kombinasi confluence factor yang tersedia gitu. Nah, karena market ini selamanya nggak ideal, kalau misalnya sudah jelas di awal dia ketika kembali impulsif banget, nggak ada inducement, nggak ada apa, di bawah kita juga
tahu ada liquidity pool, ya udah ini ada baiknya kita skip aja gitu. Fokus cari peluang yang high probable. Tapi kalau misalnya di kondisi yang lain, di atas kita dikasih substitusi confluence factor yang cukup oke, membentuk equal highs di atas, dia korektif, membentuk equal lows atau inducement persis di bawah decisional demand zone, walaupun kita tahu di sana ada liquidity pool. Nah, ketika harga kembali, karena kita tahu di bawah ada liquidity pool, jangan dipaksa entry langsung, stop loss di bawah. Nah, ini risky. Ya udah, pergunakan lower time frame confirmation. Kalau memang ada konfirmasi yang oke, kita masuk dulu. Toh kan kita sudah batasi resiko gitu. Kalaupun ini dia nggak play out -1, nah di bawah kita cari lagi gitu. Jadi yang mau saya tekankan, Kurniawan sama yang lain, kita lihat ada nggak tambahan confluence factor lain dari sisi liquidity juga yang kita bisa pergunakan sebagai tambahan confluence factor tadi gitu. Nah, jadi walaupun memang kemungkinan yang tadi Kurniawan sampaikan ini kan bisa jadi inducement untuk mitigasi demand yang ekstrim. Betul, tapi kan kita nggak tahu secara pasti gitu. Nah, sekarang yang membuat demand ini masih cukup oke untuk kita pertimbangkan, tambahan informasi yang ini nih. Dia sempat ada footprint-nya si institutional trader. Kenapa? Karena dia mencoba memancing pasar, break lower, hanya untuk di-buy lebih tinggi, ada imbalance juga. Nah, itu kita bisa pertimbangkan cari peluang lebih awal. Walaupun minusnya dari sisi liquidity creation kelihatan dia tajam gitu. Nah, cuma tersubstitusi dengan ini. Tersubstitusi dengan sweep liquidity plus demand yang ini. Kalau kita ukur secara konsep premium versus discount, dia pun masih di high probable yang oke banget nih karena sudah berada di area discount. Nah, beda cerita kalau ini terjadi misal di area sini nih. Nah, walaupun dia ada liquidity sweep ya, nah itu kita masih bisa pertimbangkan dulu nih, walaupun dia ada liquidity sweep, tapi terjadinya misalnya, ini saya panjangkan aja, tapi dia terjadinya di area yang kurang high probable. Aduh, gimana ya tariknya? Contoh aja ya. Nah, misalnya dia terjadinya tuh masih di area yang agresif, resikonya di area merah gitu. Karena mungkin high low-nya jauh banget di bawah. Nah, itu kita bisa pertimbangkan untuk skip peluangnya. Nah, jadi banyak-banyak hal ya, Kurniawan, kita makanya kumpulkan informasinya, kumpulkan confluence factor-nya, selama ada confluence factor tambahan yang kita bisa pergunakan, ya ambil dulu. Toh kan resiko juga udah dibatasi gitu. Menjawab pertanyaan, Kurniawan? Agak panjang tadi jawabnya. Paham kok. Paham ya? Oh, tanya kok. Ya, silakan. Ini kan misal ya harga sudah harga misal sudah sampai di sini ya, Pak ya. Ini kan kita masih punya Unmitigated trading demand. ya, trading plan kan masih di sini sama di sini ya, Pak ya. Iya. Kan sudah misal kita sudah pasang posisi di sini, terus harga kembali ke sini, kita kan sudah tahu nih ini kan ada inducement. Berarti kan dimension di sini kan cukup tertarik juga kan kok. Kalau misalnya sudah sampai sini, kita mencari peluang buy to sell ya. Yang di sini. Iya, oke juga. Masih oke ya. Masih oke, karena kan kalau secara struktur, sebentar, hapus dulu. Karena kalau secara struktur H4 sendiri, kalau kita benar-benar ngelihat strukturnya kan harga mencoba break higher, dia nggak kuat, dia break lower dengan impulsif. Nah, artinya di sini pun kan kita bisa tandain sebagai shifting nih sebenarnya. Nah, cuma shifting ini kan belum tentu menjadi keputusan bahwa memang trennya mau berubah jadi bearish gitu. Nah, cuma karena kita ngelihat evidence-nya, oh ini kelihatan harga dia udah tag liquidity, artinya ada liquidity sweep, dia break structure, berarti di sana kan ada valid supply zone kan, dengan tambahan dia ngambil liquidity gitu. Tapi kita juga tahu di bawah masih ada unmitigated demand zone di sisi sebaliknya yang juga punya confluence factor. Dia sweep liquidity, dia ada inducement di sana juga. Cuma minusnya harga kembalinya dengan impulsif. Nah, di kondisi ini kita lihat M15-nya gimana. Kalau M15-nya ternyata dia low, high, bearish structure, bearish structure, bearish structure, sampai ke unmitigated demand zone tersebut, kita refine dengan M15 ya, supaya lebih presisi. Nah, ada trigger untuk cari peluang buy atau sell, peluang buy atau long. Nah, ini tetap konteksnya adalah peluang buy to sell. Kenapa? Karena kita tahu
recent atau momentum di M15 kita itu masih bearish gitu. Nah, kita buy to sell menuju supply, take profit sebagian besar di sana, sisanya di trailing. Terserah dia mau turun atau mau naik, tergantung trade management kita nanti. Jadi yang Nyok tanyakan di sini kita mau cari peluang buy to sell dulu valid selama ada triggernya. Nah, cuman nih kalau kita lihat kan kayaknya nggak ada nih, masih break lower nih. Nanti coba lihat di M15. Cuma pertanyaannya masih validnya. Ini bisa kita pergunakan untuk cari peluang buy to sell dari kacamata M15 yang bisa saja ternyata itu bagian dari strategi institusional trader, shiftingnya di sana, low-nya di sana, high-nya di sana, semua yang terjadi di sini hanya manipulasi likuiditas, hanya untuk memitigasi extreme demand M15 shifting bullish di sana, hanya untuk membawa harga bergerak jauh lebih tinggi gitu. Nah, makanya kenapa ini layak atau worth untuk kita masih pertimbangkan untuk cari peluang buy to sell. Siapa tahu buy to sell-nya kita ini sisa posisinya berlanjut sampai tinggi banget gitu. Itu ya, Nyok. Menjawab, Nyok, pertanyaan, Nyok. Iya kok, oke kok. Oke ya, yang lain kalau ada lagi silakan. Sambil lanjut nih. Sweep liquidity ada imbalance, di atas ada unmitigated supply yang juga sweep liquidity, berarti kalau M15 ini dia shifting bullish, nah ikutin dulu momentumnya gitu. Buy, take profit sebagian besar di sana, sisanya di trailing. Nah, terserah harga take out di mana. Nah, ketika harga bereaksi, ada penembusan structure atau shifting, ada tambahan confluence factor, demand di sini berupa SD flip ya. Cuman kalau dari kacamata H4 sendiri dia nggak terlalu clear. Kalau dari week to week sih sebenarnya kita bisa lihat ada low, pullback dikit, low. Nah, di sana ada pengambilan likuiditas kecil, mungkin di M15 lebih clearnya. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, cuman harga bentuk high di sana sempat 4 counter trend candle ya, makanya saya tandai boss. Nah, cuma boss yang di sini walaupun kita bisa lihat ada unmitigated area di sana. Nah, kenapa ini nggak di respect dengan baik? Salah satu alasannya di bawah masih ada unmitigated zone, dan juga demand zone ini nggak punya banyak confluence factor, nggak ngambil liquidity, nggak ada inducement, kembalinya pun dengan impulsif. Nah, yang di bawah ini bisa kita pertimbangkan. Kenapa? Karena unmitigated, ada confluence factor SD flip, kemudian di atas juga ada minor relatively equal low sebagai inducement. Nah, cuman karena ini kacamatanya H4, kita menunggu reaksi harga kembali ke sana, mengambil semua liquidity, terlihat ada reaksi yang oke nih, wick panjang keluar dari mitigasi demand zone. Nah, kita konfirmasi di M15 dia shifting bullish, langsung kita buy. Buy, target tertinggi di external range high-nya H4 gitu. Sampai cari peluang berikutnya. Nah, jadi prosesnya diulangi terus ya. Nah, kayak contoh di sini equal highs, nggak sampai di take out, ternyata dia mencari tambahan likuiditas baru. Nah, sometimes bisa kejadian kayak gini ya. Nah, karena di sini pun kita lihat kan proses pembentukan impulsive lag yang baru dia kelihatan nggak terlalu kuat nih, agak korektif. Ternyata dia membentuk likuiditas baru, ini tujuannya apa? Untuk mencari tambahan tenaga. Jadi dia membentuk liquidity di atas, di bawah sudah ada unmitigated liquidity, diambil likuiditasnya dengan cepat, mancing semua trader retail yang trading berdasarkan double top, mungkin dia sell-nya di sana, stop loss di atas, yang mungkin trading terburu-buru tanpa tahu mapping eksternal sama internal structure seperti apa, mereka lihat di sana ada shifting, mereka nge-sell juga dari any supply yang ada di sana, yang ternyata hanya menjadi bagian dari manipulasi likuiditas si big fish untuk membawa harga mengambil semua likuiditas di bawah, mengambil semua likuiditas di atas, hanya untuk melanjutkan planning atau strategi jangka panjang yang mereka sudah bangun untuk melanjutkan bullish market structure, high, low, higher, high, low, higher, high, low, higher, high, sampai intensi selanjutnya terlihat. Nah, jadi ini ya, jadi
teman-teman nanti banyak-banyak latihan, mapping aja di chart masing-masing buat latihan di mana ada liquidity sweep, di mana ada manipulation, structure-nya gimana, SD zone-nya gimana. Nah, nanti most of the time teman-teman bisa melihat di kebanyakan waktu supply demand zone yang punya tambahan confluence factor berupa liquidity sweep atau inducement. Nah, SD zone itu juga yang most times bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, contoh di sini dia nge-sweep liquidity unmitigated sama imbalance tapi nggak dimitigasi karena mungkin dia memitigasi time frame yang lebih besar. Mungkin saya coba ke berapa tadi? 8H. Nah, ini contoh yang oke tadi yang saya mau tunjukkan nih. Kenapa demand H4 dia nggak dimitigasi? Karena dalam hal ini harga break higher di sana di time frame yang lebih besar, misalnya 8 jam, ada demand-nya 8 jam, ada inducement, nah harga ngambil likuiditas, dia sudah cukup untuk melanjutkan intensinya. Karena price action itu fraktal. Nah, cuman karena di H4 kita tahu di sana masih unmitigated, dia nge-sweep liquidity, di atas juga ada demand unmitigated, dia juga sweep liquidity, ini kita bisa gunakan sebagai reference point untuk price action di masa depan untuk kemungkinan pantulan-pantulan di mana kita bisa cari peluang buy to sell. Nah, yang kebetulan di sini dia bereaksi M15 ada peluang buy, di sini bereaksi. Nah, di sini seingat saya ada demand M15 yang gagal karena dia melanjutkan intensi dari momentum yang terkini sudah terlihat. Nah, tetap ya, cuma ini kita bisa manfaatkan untuk cari peluang counter trend. Nah, jadi sekali lagi, jangan berkecil hati ketika melihat suatu area supply demand zone, loh kok nggak dimitigasi, harga bergerak naik lebih tinggi, udah biarin. Ini kita sebagai reference point di masa depan. Ibaratnya di sini kita nggak dapat buy-nya, nanti dapat buy-nya di belakang gitu. Nah, nanti cuma dengan pemahaman yang serupa, ketika kita tahu di sini harga sweep liquidity, terus M15 dia shifting shifting bullish. Nah, kita tahu harga sudah pullback ke area diskonnya H4. Nah, M15 dia shifting bullish, momentumnya oke, kita ikutin dulu gitu. Jadi walaupun H4 demand kita nggak disentuh, M15 kita bisa ikuti momentumnya. Targetnya kemana? Jangan lupa yang tadi, target terdekat di external range high atau week high-nya dari trading range terkini. Mau di M15 atau di H4. High, nge-sweep internal high, dia break lower, ada internal shift, di sana ada internal supply, cuma secara struktur major masih bullish. M15 kita boleh ngikutin bearish momentumnya dulu sampai mana, sampai harga ke area-area perhatian. Nah, di sini ada satu, nggak di respect, di sini ada satu, nggak di respect juga. Kenapa? Karena minim confluence ya, nggak nge-sweep liquidity, nggak ada inducement juga, kembalinya dengan tajam. Nah, harga baru bereaksi naik ketika dia mengambil likuiditas dari sisi terbawah dari dimension tersebut gitu. Nah, sometimes ini terjadi, kita tinggal ukur low, high, dia sudah lebih dari 50%, kembali ke diskon, M15 kalau ada bullish market structure, kita ikutin lagi di M15. Internal supply yang terbentuk tidak harus selalu kita cari peluang sell, kebetulan aja ini reaksinya oke ya. Nah, cuman itu kita bisa pergunakan sebagai target ketika kita di sini di M15 kita cari buy. Nah, mungkin di internal supply-nya H4 kita bisa pergunakan sebagai area untuk take profit partial. Terserah di situ ada peluang untuk counter trend atau enggak. Nah, jadi sesuaikan kebutuhan sama sesuaikan lokasi dan perkembangan harga terkini ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah terlatih, komponennya udah cukup lengkap nih. Supply dimension, market structure, liquidity. Nah, tinggal ini bangun sensitivitas sama kepekaan kita ngikuti perkembangan pasar gitu. Ada relatively equal high, harga mitigasi demand zone, nge-sweep sedikit di bawah, dia break higher, ngambil likuiditas di atas, nggak bisa
break dan close di atas, harga di bawah turun, terjadi beberapa kali pengambilan likuiditas baru, ngambil likuiditas di sini nggak kuat naik, ngambil likuiditas lagi nggak kuat naik. Nah, ngambil likuiditas di sini baru terlihat harga mencoba naik, dia membentuk likuiditas baru, ada internal demand di sana, ada valid reaction. Kalau M15 ada peluang buy, ya kita buy dulu. Tapi ternyata harga juga nggak mampu break higher, ambil liquidity dari internal high yang terbentuk di sana, hanya untuk dibawa secara bertahap nge-break structure bullish sebelumnya. Nah, sejak ketika bearish shift terjadi, bias utama kita bergeser dari bullish menjadi bearish. Nah, jadi makanya kalau untuk trade idea pro trend, kita ikuti terus sampai intensi sebaliknya terlihat. Nah, dalam hal ini terlihatnya di sini. Ketika harga break higher low terakhir di sana, nah di sini kita bias utamanya udah bearish nih. Ketika kembali ke demand, unmitigated dari masa lalu bisa kita pergunakan untuk tambahan confluence factor, cari peluang counter trend. Tidak selalu ada, tapi bisa kita manfaatkan. Low, high, low, bentuk Nah, ini ya yang kemarin kita cerita tentang confluence factor yang ketiga, liquidity creation. Nah, ketika harga kembali dengan korektif, membentuk liquidity di bawah, ada inducement di atas. Nah, ini salah satu skenario yang high probable nih. Artinya kemungkinan harga untuk melanjutkan bias structure yang ada ketika kembali ke supply atau demand zone ini cukup tinggi nih. Kenapa? Karena dalam perjalanan pullback-nya dia sambil membentuk likuiditas di bawah karena pergerakannya korektif. Nah, makanya ketika dia tembusnya ini nggak nanggung-nanggung, sekali tembus ya tembus gitu. Nah, beda cerita dengan di sini. Teman-teman bisa bedakan ya. Kalau di sini dia pullback korektif, membentuk liquidity, gampang nembusnya. Nah, di sini dia break structure, cuman kembalinya agak impulsif nih, pertamanya nih agak tajam ya. Agak tajam, kemudian juga membentuk ada internal demand. Nah, karena kembalinya nggak terlalu korektif, makanya dia waktu mencoba nge-break, nggak bisa nge-break dalam satu pergerakan langsung gitu loh. Nah, cara dia membangun tambahan tenaga gimana? Dengan cara create new liquidity. Nah, yang di sini terlihat dia proses pembentukan likuiditas barunya adalah memitigasi internal demand, mantul, mancing para pelaku pasar yang ngelihat double bottom. Sudah banyak yang buy, stop loss di sini hanya untuk disikat melanjutkan intensi institutional trader yang sudah terlihat sejak shifting di sini terjadi gitu. Nah, itu ya. Ini dari H4.